Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fil ardi wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Karena yang dinilai Allah dari diri kita adalah apakah segala sesuatu yang kita miliki, baik dia berbentuk harta, kekayaan, jabatan, ilmu, pikiran, hanya menjadi mulia apabila dia dihubungkan kepada keimanan, ketakwaan. Tapi jika tidak dihubungkan kepada keimanan, ketakwaan, maka bagi Allah semuanya menjadi tidak berharga sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah bagaimana Nabi membangun peradaban Madinah. Kita mengetahui Nabi ini bukan hanya saja seorang Nabi dan Rasul, tapi beliau juga pemimpin perang, pemimpin umat. Dalam konteks hari ini dia seorang presiden juga. Kita baca sejarah apa yang dilakukan Nabi sehingga Madinah ini menjadi negara yang paling kuat. Tahukah kita masyarakat muslimin, kota Madinah ini sebenarnya dulu tidak dikenal istilah Madinah. Dulu nama kota ini adalah Yashrib. Madinah itu sebahagian ulama menyebut berasal dari kata mudun, artinya berperadaban tinggi. Jadi Nabi memilih kata ini untuk menunjukkan, memberikan contoh bahwa Madinah itu adalah negara, sebuah negara yang kuat, yang berperadaban tinggi dalam konteks masanya. Apa yang dilakukan Nabi membangun Madinah? Yang pertama, masyarakat muslimin, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang pertama beliau bangun adalah masjid. Dan masjid ini ternyata menjadi pusat sentral. Waktu itu memang sahabat jumlahnya belum begitu banyak, hanya berkisar 124.000 totalnya, belum sampai 1 juta. Kalau Medan ini kan sudah jutaan, ya mungkin 7-8 juta. Tapi Madinah itu masih ribuan, 124.000 orang. Maka masjid itu dijadikan pusat ibadah, pusat perbaikan akhlak moral, pusat pemerintahan, sekaligus pusat komando. Bahkan masjid ini dijadikan sebagai pusat menampung orang-orang yang miskin, yang mereka hijrah dari Mekah, tidak punya apa-apa karena terusir oleh orang tuanya. Sebagian mereka bahkan ada yang hanya punya sehelai pakaian saja, bahkan sarung pun tidak punya. Karena walaupun mereka orang kaya, tapi karena mereka berhijrah, mereka diusir keluarganya. Ma'asyiral muslimin, di masjid itu dibangun Nabi, ada kamar-kamar tempat tidur yang disebut dengan ahlu supah. Ahlu supah ini kerjanya bersih masjid, ikut majelis ta'lim, kemudian kerja mereka adalah mengambil air, menyiapkan fasilitas untuk orang-orang beribadah. Jadi fakir miskin itu, kalau dalam konteks hari ini, seharusnya fakir miskin yang benar-benar fakir miskin harus disiapkan satu tempat. Apakah itu panti jompo atau panti asuhan? Supaya apa? Supaya orang-orang fakir miskin ini tidak keluar, tidak jauh dari masjid. Sebab kalau tak dibina, orang-orang menganggur ini akan memunculkan piktor-piktor yang banyak, pikiran-pikiran kotor. Maka muncullah maling, muncullah begal, muncullah macam-macam.
Maka zaman Nabi fakir miskin ini ditanggung oleh negara, ya. Diperhatikan negara, langsung makannya dari Nabi dan dari sedekah-sedekah orang yang kaya waktu itu. Awalnya mungkin dalam sejarah disebut jumlah mereka 400 orang. Tapi lama-kelamaan berkurang karena ketika mereka dapat kerja, mereka pindah, mereka nikah, mereka buat rumah sendiri dan seterusnya. Sampai di akhir masa Nabi itu, mendekati masa akhir itu jumlah mereka hanya sekitar maksimal 70 orang kata Ibu Hurairah. Dan di masa Umar bin Khattab sudah semakin menipis, hanya belasan orang saja. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ini yang pertama dilakukan Nabi, membangun pusat rehabilitas, baik mental, akhlak, spiritual, dan sekaligus pusat membantu orang-orang miskin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW itu membangun yang namanya pusat pasar. Jadi ketika Nabi SAW sampai ke Madinah sudah selesai masjid, beliau bangun pusat pasar, namanya Pasar Baqi Al-Khalil. Ini yang dilupakan oleh umat Islam. Ya. Mereka kira Nabi itu tidak perhatian sama ekonomi. Mereka kira Nabi itu hanya di masjid saja. Tidak begitu. Beliau bangun pusat pasar. Dan dengan ilmu kenabian, beliau bangun pusat pasar ini menjadi maju. Waktu itu yang menguasai pasar Madinah adalah orang Yahudi. Namanya Pasar Bani Qainuqa. Tapi setelah Nabi membangun pusat pasar, Pasar Al-Baqi Al-Khalil, maka pasar ini menjadi makmur. Semakin sepi pasar-pasar orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi punya strategi jitu. Pasar ini dibuat lapak-lapaknya, dikapling-kapling, dibuat tenda setiap kapling, dan lapak ini dimiliki negara. Tidak boleh disewa, tidak boleh dimiliki personil. Dan tidak ada retribusi, tidak ada pajak, tidak ada kutipan. Mau membangun ekonomi. Jadi Nabi memotivasi sahabat. Nabi ini selalu saja menghubungkan dunia kepada akhirat. Bakiru fa inna fis subhi wal barakah wan najah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah, karena di pagi hari itu banyak berkah dan untung. Maka sahabat habis sholat subuh, zikir, mereka berangkat ke pasar, dagang. Sebab kalau mereka pulang ke rumah lagi, tidur, bangun jam 9, mereka ke pasar, lalu lapaknya sudah tidak ada lagi yang lapak tempat yang bagus. Milih yang paling pojok-pojok yang sepi orang. Maka Nabi menyuruh, bakiru, pagi-pagilah kalian. Jadi dimotivasi, siapa yang paling dulu ke pasar, dia boleh memilih di mana tendanya, di mana lapak dia jualan. Nggak dimiliki, nggak ada booking-bookingan di situ. Persis kayak masjid. Siapa yang dulu datang boleh mau milih di depan, di tengah, di mana. Ini strategi ilmu kenabian, ma'asyiral muslimin, membangun ekonomi. Dan Nabi mengajari sahabat cara berdagang. Kalau kalian menimbang, lebihkan sedikit, kasih hadiah. Jangan pas-pasan, nanti dianggap pelit sama penjual, pembeli. Maka mereka melakukannya. Akhirnya pasar Madinah ini berkembang. Akhirnya ekonomi Madinah itu dikuasai oleh umat Islam. Tidak dikuasai oleh orang Yahudi. Ini luar biasa. Jadi Nabi SAW sangat memperhatikan ekonomi. Maka Abdurrahman bin Auf tidak lama setelah itu membangun pasar lagi. Pasar induk. Coba perhatikan kita di Medan. Coba lihat pasar-pasar induk. Pusat-pusat pelajar, pusat-pusat perbelanjaan. Siapa yang menguasai? Kita 85% di Indonesia, tapi tidak bisa menguasai pasar. Kenapa bisa begini? Ini adalah satu kebodohan dalam beragama. Kenapa begitu? Nabi sudah mengatakan 85% ekonomi kekayaan itu ada di pasar, ada di pusat pasar. Saya tidak yakin Belawan ini pun orang Islam yang menguasai pasarnya. Saya belum yakin saya. Lebih banyak orang non-Islam yang menguasai kekayaan Belawan ini. Kenapa bisa begitu? Ini masalah sebenarnya bagi umat Islam. Kita rame, tapi kita tidak menguasai pasar. Jadi kita dikonsumsi orang terus. Tak ada hal. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sunnah Rasulullah dalam ekonomi, kuasai pasar. Karena di situ ada 85%, 90% ekonomi, kekayaan negara ada di pasar. Maka pusat-pusat pasar itu harus dikuasai umat Islam. Apakah pasar elektronik, pasar buah, atau pasar macam-macam. Itu dikuasai umat Islam. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, saya ringkas. Yang ketiga adalah Nabi mengajarkan sahabat ini, Madinah ini, kota Madinah ini mandiri dalam sandang pangan, bahkan dalam teknologi perang. Ini juga kita lupakan. Bahkan dalam teknologi perang pun Nabi mengajarkan mandiri.
Ketika ayat yang saya bacakan tadi turun, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan yang kamu miliki, wa miribatil khail, kuda-kuda ditambat. Ya, untuk apa? Supaya musuh Allah takut, musuh kalian takut, dan orang-orang di belakang itu yang melirik-lirik supaya gentar melihat umat Islam. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekuatan oleh Allah di alam ayat ini? Maka Nabi mengatakan, al-quwwah huna ar-rimayah, kekuatan di sini memanah. Karena konteks masa lalu, teknologi perang yang paling kuat pacuan kuda, bisa mengendalikan kuda dengan hebat dan bisa memanah jarak jauh membunuh orang. Itulah teknologi paling hebat masa itu. Ya, itulah teknologi paling hebat. Maka Nabi apa setelah turun ayat ini? Nabi perintahkan, alimu auladakum birrimayah wassibahah. Ajari anak-anak kalian jago manah, jago berenang, jago pacuan kuda. Maka olahraga yang paling banyak pahalanya adalah olahraga panah, pacuan kuda. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan jihad, termasuk renang. Karena dihubungkan dengan jihad. Jadi Nabi selalu menghubungkan dunia ini dengan agama, dengan akhirat. Supaya tidak terjadi sekuler. Supaya dunia kita ini bermanfaat, bisa dibawa ke akhirat. Begitulah cara Nabi membangun Madinah. Maka sahabat ini tidak pernah mengimpor panah. Tak diimpor dari Persia, Romawi. Tak diimpor dari negeri lain. Buat sendiri. Bahkan anak-anak umur 15 tahun sudah jago mana. Sudah bisa bunuh orang jarak jauh. Nah, kalau kita bawa dalam konteks hari ini, ma'asyiral muslimin, kekuatan perang. Panah itu, kuda itu adalah kendaraan tempur yang paling hebat. Nah, kalau konteks hari ini, kendaraan tempur paling hebat itu kalau di darat tank. Kalau di udara jet tempur, pesawat tempur. Kalau di laut kapal induk, kapal perang, kapal selam. Nah, ini harus dikuasai. Ini harus kita miliki. Baru kita menjadi negara paling kuat. Nabi mengajarkan mandiri, tidak pernah impor. Kita semuanya, hampir semua impor. Maka Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu mengatakan, umat Islam ini harus menguasai ilmu yang pokok-pokok, yang kehidupan maslahat orang ramai bergantung kepada ilmu itu. Kalau kalian tidak menguasainya, maka kalian berdosa seluruhnya umat Islam. Itu fardu kifayah. Kita harus ada yang bisa buat rudal, harus ada yang mahir buat jet tempur, harus ada yang mahir buat kapal induk, harus ada yang mahir. Tidak boleh digantungkan leher umat Islam kepada orang-orang non-Islam. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Ya, tidak pernah digantungkan leher. Ulama-ulama kita juga begitu. Tidak pernah. Haram kita menggantungkan kebutuhan pokok kita kepada orang non-Islam. Haram umat Islam menggantungkan leher-leher sains teknologi yang dibutuhkan mereka kepada umat Islam. Makanya kita kadang-kadang berpikir, kita umat Islam ini 270 juta masyarakatnya. 85%. Genapkan sajalah 200 juta umat Islam. Masa nggak ada yang bisa buat pesawat tempur? Masa 200 juta ini goblok semua? Masa 200 juta ini bego semua? Kan gak mungkin. Apa masalah negeri kita ini? Inilah yang disebut dengan istilah orang ramai. Salah urus. Karena pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita itu cenderung tidak memikirkan umat ramai. Lebih cenderung memikirkan dirinya dan kelompoknya. Dan ini harus diperbaiki. Dan harus kita sampaikan. Maka kalau kita begini terus, kita umat Islam akan lemah. Coba lihat, Yahudi menghantam Palestina. Yahudi itu jumlah penduduknya cuma 9 juta. Jumlah masyarakat Iran saja 92 juta. Jumlah kita 270 juta. Berlipat-lipat dengan jumlah orang Yahudi. 9 juta itu bisa menginjak-injak Palestina. Umat Islam sedunia 2 miliar. Hanya bisa terpelongo. Kecuali orang Syiah. Pelongo. Arab Saudi terpelongo. Saudi Arabia terpelongo. Mesir gak ada apa-apanya. Yordania bego. Uni Emirat Arab gak bisa bantu. Turki hanya koar-koar saja beraninya. Begitukah kita menegakkan keadilan, kebenaran? Maka umat Islam ini tidak pernah lemah. Tahukah ma'asyiral muslimin, negara Madinah itu di masa itu negara adidaya, kerajaan terkuat hari itu Romawi dan Persia, Bizantium. Romawi itu setara dengan Amerika. Persia itu setara dengan Rusia saat ini. Romawi itu sebelum Nabi wafat, Romawi itu melakukan test the weather. Madinah itu berkembang menguasai Arab, Jazirah Arab. Lalu mereka mau mencoba, mau menginvasi kekuatan Madinah. Coba dikirim 100 atau 200 ribu pasukan Bizantium.
Lalu Nabi mengutus 30.000 sahabat untuk menghadapinya. Kucar kacir itu Bizantium itu. Negara kerajaan Hidayah di masa Nabi itu nggak bisa menaklukkan Madinah. Karena orang Madinah 15 tahun begitu remaja dewasa udah jago-jago panah, bisa bunuh orang jarak jauh. Sudah jago. Kalau sekarang sudah bisa buat mengendalikan rudal. Ada anak muda TNI kita udah mahir rudal semua. Buat rudal bisa, mengendalikan rudal gampang. Itu yang sebenarnya harus kita pikirkan ma'asyiral muslimin. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Bukan negara lemah. Sampai kapan negara kita ini begini terus? 270 juta umat Islam. 200 juta umat Islam lebih. Dan kita dalam kondisi mundur dalam ekonomi, mundur dalam sains teknologi, mundur dalam banyak hal. Dan ini bukan negara yang dicontohkan Nabi SAW. Negara yang dicontohkan Nabi itu negara kuat. Maka setelah Nabi wafat, masuk Abu Bakar, masuk Umar, Persia pun dikuasai. Maka nanti yang membunuh Umar adalah orang Persia. Namanya Ibnu Muljam. Karena dia dendam Persia itu diinvasi oleh Islam. Bisa bayangkan, Madinah itu bisa mengalahkan Amerika dan Uni Soviet untuk konteks hari ini. Negara sekuat apa itu? Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi umat Islam itu maju dalam semua hal. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau sudah membuktikan. Dan kita harus sebenarnya harus mencontoh beliau. Mandiri dalam hal pangan, sandang pangan. Mandiri dalam peralatan perang, sains teknologi. Mandiri dalam ekonomi, menguasai ekonomi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa sedikit memberikan masukan kepada kita. Dan yang terakhir, Nabi itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dibuat saudara angkat. Ada 100 orang di Madinah itu, di Masjid Nabawi, dibuat saudara angkat. Supaya apa? Supaya tidak ada istilah pendatang. So makin kuat keakraban, kebersamaan. Ini luar biasa bagaimana strategi yang membangun Madinah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa qur'an. Alhamdulillah hamdan na'imin asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Allahumma qil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ij'al hadza baladan aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al hadza baladan aminatan mutma'innah. Nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan min ghairi ta'bi wa la musyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adhkurkum wa ashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la yazidkum wa akbar.